sampai bertemu kembali di channel Erik Arianto. Teman-teman sekalian, sore hari ini kita di kandang Bapak Rujito. Beliau ini adalah salah satu tokoh inspiratif kita pada sore hari ini. Nah, kalau mau melihat nanti kita akan bincang-bincang sama beliau. Assalamualaikum Bapak. Nah, ini Pak Rujito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rujito izin ngambil gambar nggak Pak ya? Ini kayak saya lihat Bapak ini usahanya banyak sekali. Sapi di kandang sini ada berapa ekor nih Pak? Ada 250-an. 250 ekor. Ya. Untuk jenis sapi berapa apa aja Pak? Mulai dari sapi lokal, sapi Bali, sapi Brahma, sapi Benggala, limosin ada semua. Kerbau juga ada. Kerbau juga ada. Kambing ada. Nah ini dia. Mulai harga berapa Pak Rujito? Kalau sapi yang siap korban tuh mulai dari 15 sampai harga 15 sampai 60 juta. Jadi teman-teman perlu saya perkenalkan Bapak Rujito ini merupakan salah satu pegawai negeri sipil dan tokoh pendidik di wilayah Kota Palembang. Jadi ini yang saya ingin menjelaskan. Awal mula dulu bisa berkecimpung di usaha ini bagaimana ceritanya Pak? ya saya waktu kecil kan waktu kecil suka melihara sapi. Biar sapi. Nah, sehingga pada saat saya tinggal di sini, ini dulu kan pinggir kebun, pinggir hutan, banyak rumput. Oke. Jadi saya merasa sayang kalau rumput itu mubazir. Hingga saya ternak mulai dari 6 ekor. Awal mula dulu 6 ekor Pak ya? 6 ekor, terus saya jual. Kemudian saya sambil berdagang, sapi korban itu lama-lama seperti inilah jadinya. Wow, mulai dari 6 ekor teman-teman sampai dengan saat ini bisa memelihara beternak 250 ekor. Khusus untuk sapi kurban atau Nah, hari-hari biasa juga ada. Tapi saya hanya menyediakan untuk orang-orang sedekah, untuk pembibitan, kemudian kalau ada proyek-proyek pemerintah ngisi juga oke. Oh begitu. Jadi selama hari-hari biasa juga tetap menyediakan sapi ya Pak ya? Menyediakan sapi. Oke Pak. Kalau dilihat di sini ini ada berbagai macam jenis nih Pak ya sapi Pak ya? Ya, Ini sapi apa aja Pak yang ini sapi Bali, sapi Bali? yang putih itu sapi lokal. Oh itu sapi lokal yang sebelah sana Pak ya yang putih? Yang 2 ekor ini. Kemudian itu yang sapi simental. Ada simental juga teman-teman di Ya, ujung. itu timbra. Timbra itu simental Brahma. Oh ada timbra simental Brahma di ujung Ya. sebelah sana. Nah, kemudian ada yang di sana itu berangus di sana. Berangus. Kemudian ada juga ini timbal simental Bali. Ada timbal. Timbal. Simbal Pak ya? Yang mana jenisnya simbal itu Pak? Nah ini jenis simental Bali campuran antara sapi simental dan sapi Bali. Ini Bali yang besar. Ini juga besar-besar. Ini kisaran berat sekitar 400-500 ya Pak ya? Ya. Ini teman-teman bisa dilihat sapi peranakan simental dan Bali. Beratnya sekitar 500-an. Ini jenis apa Pak? Ini kampung, satu kampung. Oh ini sapi kampung lokal biasa. Ini PO. Ada PO. Ini jenis PO teman-teman. Ini simental Pak ya? Ya, blaster. Simental limosin kayak ini. Ya. Blasterannya ini. Ini masih ternak bibit nih. Dan untuk pemeliharaan sendiri Bapak dalam keseharian kan juga mengajar ya Pak ya? Ya. Ini bagaimana Pak untuk pengelolaan kandang sebanyak ini, sapi sebanyak ini Pak? Saya ada karyawan 5 orang. Dibantu oleh karyawan 5 orang. Ya, bagian bersihkan kandang, mandikan sapi, cari rumput, ngasih makan. Jadi karyawan yang melakukan Pak ya? Ya. Untuk saat ini kalau di awal-awal dulu mungkin Bapak langsung. Saya sekarang juga masih turun tangan. Jadi Masih? artinya walaupun mereka yang kerja, saya tetap di lapangan. Oh, Ada hal-hal yang mereka kadang tidak tahu. Ya, mereka kan hanya pekerja, tahunya ya kalau sudah bersih sudah. Kadang-kadang ada sapi yang sakit tidak tahu. Nah, jadi kita harus lebih teliti ke situ. untuk pakan sapi sebanyak ini apakah dibantu dengan pakan tambahan Pak? Pakan tambahannya dari ampas tahu, Ampas tahu. janggel jagung digiling, Oh jagung digiling itu? janggelnya itu. Janggelnya itu Pak ya? Nah, terus ada solid sawit,
solid sawit itu cangkang sawit itu ya? Bukan, apa namanya? Kalau membuat sawit itu kalau orang Jawa dari dulu-dulunya namanya tai minyak itu. Oh, Itu yang hitam-hitam di situ ada. oke. Terus ada satu lagi yang sampah orang yang tidak digunakan, saya manfaatkan. Itu kulit dogan, Kulit dogan. saya cincang, saya giling jadi makanan. Oh, ini teman-teman hal yang baru menurut saya. Ternyata kulit dogan juga bisa dimanfaatkan untuk sebagai pakan sapi. Nah, ini pakan alternatif nggak Pak ya berarti Iya. Pak ya? Untuk proses pemeliharaan yang lain sapi-sapi ini apa yang dilakukan selain dari yang tadi digunakan Pak? Apakah nanti pada saat sapi masuk dilakukan pengobatan atau obat-obat tertentu Pak? Yang jelas rutinitas pemeliharaan itu membersihkan kandang, mandi tiap pagi sapi ini. Sapi mandi wajib tiap Tiap pagi. pagi dimandikan. Jadi air semprotkan badannya sambil membersihkan kandang, kemudian vitamin, Vitamin, kemudian obat cacing. obat cacing digunakan. Iya, suplemen awal vitamin untuk nafsu makan juga ada. Nah, kalau dia sakit itu ada dokter saya panggil. Dokter hewan Pak ya, kalau Iya. sapi-sapi Ada konsultannya, tapi kadang-kadang saya nyuntik sendiri juga. bisa nyuntik sendiri. Tapi diajarin oleh dokter hewan tadi kan, Iya. obatnya ini saya nyuntik. Oke. Bahkan ada sapi yang beranak sungsang, saya sendiri yang. Wah, ini Pak Rujito hebat. Jadi sapi beranak sungsang pun bisa menangani sendiri saat ini. Karena dipandu oleh dokter dulu dari jauh kan, ini gini, saya laksanakan sendiri bisa. Mungkin karena juga pengalaman kali Pak ya sekarang. Karena keadaan, jadi sapi sudah mendesak, dokternya jauh, yang bisa kita lakukan ya kita lakukan. Oke. Pak, untuk bisnis sapi ini kan kita tahu apa namanya modalnya cukup besar ya Pak ya. Ya, Modal cukup besar. Untuk para pemula mungkin yang ingin memulai bisnis ini, tipsnya apa sih Pak yang harus dilakukan? ya kalau saya prinsip jangan melihara sapi itu induk atau kita pelihara bibit jantan dengan betina, kemudian ditunggu beranak, jangan. Itu lama. Sebab gini, anak sapi betina dan jantan itu bisanya dikawinkan setelah umur hampir 2 tahun. Oke. Artinya katakanlah setahun setengah pelihara, baru dikawinkan. Nanti bunting 10 bulan, sudah 2 tahun lebih. Anaknya bisa dijual setahun lagi, 3 tahun baru hasil. Oke. Jadi yang bagus, kita beli yang sudah bujang, sapi itu jantan, kita gemukkan, paling-paling 10 bulan kita sudah bisa jual. Jadi tips pertama beli anakan Yang sudah bujang, bujang, tahun lebih kan, pedet sapi Pak ya, ya sudah tahun lebih kita gemukkan, temukan, sehingga pada saat haji kita bisa mengeluarkan. langsung dijual kembali. Ya, Selain itu ada yang lain Pak? maksudnya apa itu? Untuk modal. Untuk modal. Tadi kita, ya kalau terpaksa kita pinjem bank. Saya pakai dari uang gaji itu saya belikan sapi karena kebetulan istri saya juga PNS. Wah, ibu Dan- juga PNS. Nah, saya dulu sebelum sapi saya juga dagang, zaman masih ada beras langsung itu saya beli kupon di gudang, saya jual ke warung-warung. Nah, dari situ saya alihkan ke sapi. Nah, sedikit-sedikit lama-lama. Ya. Tapi ada juga pihak ketiga yang saking percayanya dia pokoknya ini modal, nanti hasilnya kita bagi. Ada juga yang memberi Ada yang begitu. pinjaman seperti itu Pak ya, dengan sistem bagi hasil ya Pak ya. Iya, tapi itulah tadi, jangan sekali-sekali kita hilangkan kepercayaan orang. Oke. Habis ya kalau itu. Terakhir Pak, Pak Rujito ini kan salah satu guru juga di sekolah menengah SMA 21. SMA 21 Palembang. Iya. Nah, apa mungkin tips bagi anak-anak muda sekarang Pak? Karena banyak sekarang di zaman milenial ini, itu anak-anak sekarang itu melihat sapi ini kan kotor Pak ya. Iya. Nah, mungkin apa sih pesan-pesan Bapak kepada generasi muda untuk usaha di bidang ini? Ya. Jadi saya prinsipnya begini Mas, sederhana. Kita pelihara sapi ini modalnya sebenarnya kalau kita tidak punya apa-apa, tenaga. Kalau kita pelihara ayam ternak itu kurvanya parabola. 0 sampai 40 hari naik. Sampai 60 hari maksimal. Lebih 60 hari nanti turun terus. Karena apa? Makan terus nggak naik lagi.
sehingga kos yang dikeluarkan dengan hasilnya tidak seimbang, lama-lama nol. Itu kalau ayam. Kalau sapi, kita katakanlah nggak laku tahun ini, kita modal tenaga carikan rumput, kita pelihara besar sendiri, banyak sendiri, akhirnya kan gemuk sendiri. Dengan cara kita mau korban tenaga dan tidak jijik. Yang kedua ini Mas, makanan sapi itu sebenarnya di pasar itu banyak. Coba sampah-sampah di pasar induk itu, ada kulit jagung di situ kan, ada jagung muda yang sudah nggak dipakai lagi, ada pisang-pisang busuk, itu bisa dimanfaatkan untuk makan sapi. Coba kita kumpulkan bawa pulang, kulit nanas, itu sangat bagus untuk sapi. Kadang-kadang anak sekarang gengsi, makanya buangkan jauh-jauh gengsi. Buang jauh-jauh gengsi tadi Pak ya. Iya, itu. Asal halal. Ya, itu kita sehat, kemudian sapinya juga gemuk, untungnya akan berlimpah. Nah itu dengar teman-teman semua, khususnya yang anak-anak muda, bahwa tidak perlu malu untuk melakukan usaha apapun. Buang gengsi, yang penting halal. Iya. Benar ya Pak ya? Iya. Terakhir Pak, pertanyaan kami, di tahun 2020 kita mendapat musibah corona. Apa pengaruh dari penjualan sapi kurban di tahun 2020 ini Pak? Ya, kalau penjualan 2020 ini memang sangat terpengaruh karena ekonomi juga terpengaruh, otomatis daya beli masyarakat terpengaruh. Tapi setelah saya amati dari pengalaman ini, berkorban pribadi itu meningkat. Malah meningkat Pak ya? Ya, yang pribadi artinya bukan itu yang rata-rata menengah ke atas. Bagi mereka ekonomi walaupun terpengaruh masih bisa mampu beli, sehingga semangat untuk membantu sesama lebih tinggi. Yang menjadi menurunnya pembelian ini, satu tadi ekonomi masyarakat menengah ke bawah berkurang. Yang kedua, pihak masjid tadinya masih ragu-ragu, boleh tidak menyelenggarakan korban. Sehingga sudah di akhir ini baru ada kepastian, maka agak terlambat sedikit. Ada penurunan berapa persen Pak? Sekitar 10%. Oh sekitar 10%, tidak terlalu berpengaruh signifikan Pak ya berarti Pak ya? Iya. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton channel YouTube kami. Itu tadi pesan-pesan dari Bapak Rujito, tokoh inspiratif kita pada kali ini. Jangan lupa like, subscribe, and share channel ini agar kami terus semangat untuk mengembangkan channel-channel. Bisa dengan saya. Nah, ternyata beliau ini guru matematika loh teman-teman. Teman-teman, terima kasih kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.